Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Banyak para pemirsa yang meminta dibuatkan video tentang perbedaan RCA dan FMEA. Memang ini sesuatu yang beda ya. Nah, tapi ini sama-sama digunakan untuk menyelesaikan kejadian ya yang ada di dalam manajemen risiko ya. Kali ini insya Allah akan kita jelaskan tentang perbedaan RCA dan FMEA bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Sebelumnya kita harus memahami tentang apa yang dimaksud insiden ya atau kejadian. Jadi lengkapnya namanya insiden keselamatan pasien ya, biasa disingkat dengan IKP ya, tapi itu biasa juga disebut cuma insiden. Jadi yang dimaksud insiden atau insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja atau kondisi yang mengakibatkan cedera atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien ya. Jadi itu definisinya ya. Jadi sekali lagi yang dinamakan insiden adalah setiap kejadian yang tidak disengaja atau kondisi yang bisa mengakibatkan pasien cedera atau suatu potensi ya yang bisa mengakibatkan pasien itu cedera. Itu yang disebut dengan insiden. Ya, mari kita pelajari lebih lanjut macam-macam insidennya. Insiden ini ya itu dibagi menjadi beberapa macam ya. Nah, itu perlu kita pahami ya. Yang pertama namanya sentinel. Jadi yang dimaksud kejadian sentinel itu adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dampaknya itu kematian atau cedera yang serius. Jadi suatu kejadian yang menyebabkan pasien itu meninggal atau cedera yang serius, misalnya kecacatan, itu disebut sentinel. Ya. Kemudian yang kedua adalah kejadian tidak diharapkan. Ini biasa disingkat KTD. Jadi kalau KTD itu suatu kejadian yang mengakibatkan cedera pada pasien. Ya. Jadi kalau pasien itu mendapat suatu kejadian yang tidak diharapkan, ya itu namanya KTD. Ya. Kemudian kejadian tidak cedera, yaitu suatu kejadian yang pasien itu sudah terpapar ya terhadap zat itu, tetapi tidak menimbulkan cedera. Jadi pasien itu misalnya kalau salah obat, sudah minum obat, tetapi tidak menimbulkan dampak. Nah, kalau yang seperti itu namanya kejadian tidak cedera atau disebut KTC ya. Kemudian yang keempat adalah kejadian nyaris cedera. Jadi pasien itu sebetulnya salah obatnya, tapi sebelum diminum sudah ketahuan, artinya sudah dipanggil oleh petugasnya untuk kembali dan obatnya diganti. Nah, itu berarti yang seperti itu namanya kejadian nyaris cedera ya. Nah, kemudian yang kelima adalah kondisi. Lah ini kondisi ya, ini berbeda. Yang nomor 5 ini bukan kejadian tapi kondisi potensial cedera. Kalau kondisi berarti belum ada kejadian, berarti hanya suatu keadaan yang bisa menyebabkan cedera ya gitu. Nah, jadi
ada 5 macam ini ya, tolong ini dikuasai dengan baik bedanya. Jadi sekali lagi, ada yang namanya sentinel, ada yang namanya kejadian tidak diharapkan KTD, ada yang namanya kejadian tidak cedera KTC, ada kejadian nyaris cedera KNC, dan kondisi potensial cedera ya KPC. Untuk lebih memahami supaya Bapak Ibu tidak salah dalam memilih jenis insiden ini ya, kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Ya, ini contohnya ya. Ya, kita berikan contohnya ya, Bapak Ibu ikut berpikir ini apa. Ini contohnya ya. Kejadian sentinel. Nah, jadi kalau yang dimaksud kejadian sentinel adalah ini ya, kejadiannya itu salah pemberian obat ya. Jadi pasien ya, obatnya salah ya. Jadi petugasnya salah memberikan obat, kemudian obat itu sudah diminum oleh pasien dan pasien itu mendapatkan dampak atau akibat menjadi mati, meninggal, atau cacat. Kejadian seperti itu disebut sentinel ya. Jadi sekali lagi, ini suatu kejadian akibat salah obat, obatnya sudah diminum sama pasiennya dan dampaknya pasiennya meninggal atau cacat ya, misalnya menjadi lumpuh dan sebagainya seperti itu. Kejadian seperti itu namanya sentinel ya. Oke. Berikutnya, kejadian tidak diharapkan atau KTD. Ini contohnya ya. Ya, ini pasien itu salah pemberian obat lagi ya. Jadi petugasnya salah memberikan obat. Obatnya sudah diminum ya. Terus menimbulkan dampak jantungnya menjadi berdebar-debar ya, karena salah obat tadi jantungnya menjadi berdebar-debar. Tetapi ya, dampak ini tidak serius dan tidak menyebabkan kematian. Kalau seperti itu namanya KTD, kejadian tidak diharapkan. Tapi kalau dampaknya itu sampai serius, sampai membuat cacat dan sampai membuat orang meninggal, itu nanti namanya sentinel ya. Oke, jadi itu supaya Bapak Ibu paham bedanya sentinel dan KTD itu berbeda di dampaknya ya. Oke. Berikutnya adalah kejadian tidak cedera ya. Ya, ini contohnya adalah pasien itu salah diberikan obat ya, salah lagi obatnya. Kemudian obatnya diminum tetapi tidak menimbulkan dampak ya. Jadi misalnya pasien itu harusnya diberikan paracetamol tetapi salah diberikan vitamin. Nah, itu namanya juga salah obat ya. Paracetamol salah diberikan vitamin ya. Obatnya diminum tetapi itu tidak menimbulkan dampak. Nah, itu kesalahan juga, itu kejadian juga, tetapi namanya kejadian tidak cedera karena pasiennya tidak apa-apa gitu ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah kejadian nyaris cedera. Nah, ya. Jadi ini pasien juga diberi obat yang salah lagi ya. Obatnya sudah dipegang, sudah dibawa, mau pulang, tetapi petugasnya tahu, ingat kalau itu salah. Kemudian pasiennya dipanggil lagi, diberitahu kalau obatnya keliru, terus diganti. Nah, berarti itu namanya nyaris cedera KNC. Jadi sudah salah, sudah diberikan tapi belum diminum, jadi pasiennya belum terpapar. Nah, kalau hal seperti itu namanya kejadian nyaris cedera atau KNC ya. Berikutnya adalah kondisi. Sekali lagi, kalau kondisi itu berarti kejadiannya belum ada ya, berarti hanya kondisi atau keadaan yang mempunyai potensial cedera KPC. Jadi contohnya ini, dua obat yang mirip ya, mirip tempatnya, mirip namanya ya, mirip kotaknya, kemudian sama petugas itu diletakkan berdampingan. Nah, itu risiko bahwa petugasnya nanti itu akan salah mengambil obatnya. Nah, kondisi yang seperti itu namanya itu KPC ya. Jadi kejadiannya belum, tetapi itu membuat kondisi atau membuat potensi akan membuat cedera pada pasien. Jadi
Saya harapkan dengan contoh ini Bapak Ibu menjadi lebih paham ya. Oke. Ya. Kita beri contoh lagi supaya Bapak Ibu menjadi lebih paham ya. Tolong Bapak Ibu ikut berpikir, ikut menjawab supaya menjadi lebih paham. Kita berikan contoh lagi ya. Ya, ini pertama. 2 kantong darah, yaitu golongan darah A dan golongan darah AB ditaruh berdampingan ya di kulkas ya, di freezer gitu ya. 2 kantong darah, golongan darah A dan golongan darah AB ditaruh berdampingan. Nah, ini kejadian atau potensi? Ya, jawabannya potensi ya, karena ini belum ada kejadiannya, berarti ini potensi petugas nanti salah mengambil darahnya. Harusnya ya diambil golongan darah A tetapi keliru diambil golongan darah AB, berarti ini potensi ya, potensi untuk salah ambil karena ini mirip, A dan AB itu sama A-nya itu mirip. Kalau petugasnya tergesa-gesa bisa salah ambil. Nah, kondisi seperti ini namanya KPC ya, kondisi ya potensial cedera ya. Oke. Baik, berikutnya ada pasien golongan darah A ditransfusi golongan darah B dan timbul reaksi transfusi, orangnya menjadi panas dan biduran. Nah, berarti apa ini kejadiannya? Nah, kejadiannya adalah ini kejadiannya sudah terjadi dan sudah timbul dampak ya, tapi dampaknya panas dan biduran, berarti bukan dampak yang berat. Kalau bukan dampak yang berat berarti namanya KTD ya. Ya, kondisi tidak diinginkan gitu ya. Oke, cara menjawabnya begitu. Berikutnya lagi ya, ini ada pasien golongan darah A ya ditransfusi golongan O, berarti salah lagi nih, salah pemberian transfusi ya. Nah, tetapi pasiennya tidak ada dampak, jadi pasiennya sehat-sehat aja. Nah, berarti ini juga suatu kejadian tetapi tidak memberikan dampak. Nah, kalau seperti ini ya namanya adalah KTC ya, kejadian tidak cedera ya. Kemudian ada lagi pasien golongan darah A ya ditransfusi golongan darah B dan dampaknya pasien itu meninggal atau cacat ya. Ini salah pemberian transfusi dan dampaknya mati atau cacat. Berarti kejadiannya apa? Kejadiannya adalah sentinel ya. Oke. Kemudian berikutnya pasien golongan darah A ya akan ditransfusi golongan darah B ya. Tetapi sebelum dilaksanakan itu diketahui oleh petugas kalau darahnya keliru. Nah, ini beruntung. Jadi pasiennya itu sebetulnya darah yang diambil itu sudah keliru, tetapi petugasnya teliti. Sebelum dimasukkan dilihat, oh ternyata harusnya A tetapi yang diambil golongan darah B, berarti keliru. Nah, tetapi ini belum sampai diberikan. Nah, kalau belum diberikan, belum terpapar, itu namanya KNC, kejadian nyaris cedera. Nah, Oke, Bapak Ibu, dengan contoh seperti ini saya harapkan Bapak Ibu tidak keliru lagi untuk membedakan KPC, KTD, KTC, sentinel, dan KNC ya. Mudah-mudahan dengan 2 contoh ini Bapak Ibu sudah paham untuk membedakan insiden-insiden ini ya. Berikutnya mari kita pelajari tentang perbedaan RCA dan FMEA ya. Dua-duanya ini baik RCA maupun FMEA ya, ini adalah suatu tool ya yang digunakan ya untuk menyelesaikan risiko-risiko kejadian ya. Jadi di manajemen risiko itu ada kejadian yang perlu dihindari atau perlu ditanggulangi supaya tidak terjadi lagi. Lah itu tool yang dipakai itu ada yang namanya RCA, ada yang namanya MFA ya. Kita lihat perbedaannya ya.
Kalau RCA itu ya untuk kejadian yang reaktif, artinya kejadian itu sudah terjadi ya. Jadi kalau kejadiannya itu sudah terjadi, itu tool yang dipakai RCA. Ya, sedangkan kalau FMEA itu proaktif, artinya kejadiannya itu belum ada. Berarti kejadiannya itu baru mungkin ya, baru potensi. Jadi kalau kejadiannya itu potensi terjadi, nah, bisa terjadi, itu namanya proaktif, itu FMEA yang digunakan. Tapi kalau kejadiannya sudah terjadi, itu yang dipakai RCA. Jadi ini perbedaannya ya. Jadi RCA reaktif, kalau FMEA proaktif. Kemudian yang kedua, di RCA itu nanti dalam menyelesaikan masalah kejadian itu dibuat diagram alur kronologis ya, kronologis kejadian. Nah, jadi di RCA yang dibuat alurnya itu adalah alur kronologis kejadian ya. Sedangkan di FMEA dibuat juga alur, tetapi alurnya adalah proses modus kegagalan ya, jadi kemungkinan kegagalan. Jadi ini bedanya ya. Jadi sekali lagi, kalau di RCA yang dilihat itu alur kronologis kejadian, sedangkan di FMEA itu nanti diagram yang dibuat adalah alur proses kemungkinan kegagalan atau modus kegagalan. Nah, ini bedanya ya. Kemudian yang ketiga, kalau RCA itu ya dipakai untuk kejadian yang telah terjadi ya. Sedangkan di FMEA adalah kejadian yang belum terjadi atau modus kegagalan yang bisa terjadi ya. Jadi ini beda prinsipnya ya. Ini aja. Kemudian yang keempat, RCA itu fokus pada kegagalan ya, fokus kepada kegagalan suatu sistem, sedangkan FMEA itu fokus pada potensi kegagalan ya. Jadi kalau di RCA itu fokus pada kegagalan, kegagalannya sudah terjadi, tetapi kalau di FMEA itu fokus pada potensi yang bisa menyebabkan kegagalan dari suatu sistem ya. Kemudian yang kelima ya, RCA ini digunakan untuk mencegah ya kejadian itu tidak terulang lagi. Jadi kejadiannya itu sudah ada, sudah terjadi, kemudian diselesaikan dengan RCA agar tidak terulang lagi. Itu tujuannya. Jadi dengan dilakukan RCA, kejadian itu tidak terulang lagi. Kejadiannya apa aja? Sentinel, KTD, KNC, dan KTC ya. Ini adalah kejadian yang telah kita pelajari lagi, dan ini sudah terjadi, dan dengan dilakukan RCA jangan sampai kejadian itu terulang kembali ya. Sedangkan di FMEA yaitu itu untuk mencegah ya, untuk mencegah kegagalan atau kejadian itu jangan terjadi ya. Jadi itu bedanya. Jadi dengan FMEA itu tujuannya adalah untuk mencegah agar kejadian atau kegagalan itu tidak terjadi ya. Jadi KPC itu jangan sampai terjadi. Nah, ini adalah perbedaan antara RCA dan FMEA. Nah, ini dengan memperhatikan ini, saya harapkan Bapak Ibu sudah bisa paham. Kemudian berikutnya adalah anggota timnya ya. Kalau anggota tim yang akan dipakai direkrut untuk menyelesaikan RCA itu dipilih yang tidak terlibat ya. Jadi yang tidak terlibat di unit itu ya. Jadi kalau tadi misalnya kesalahannya salah obat ya, kejadiannya di apotek, anggota timnya itu tidak memilih yang dari apotek, orang dari apotek tidak diikutkan ya gitu. Tapi berbeda dengan FMEA. Kalau FMEA ini adalah anggota timnya itu justru yang terlibat itu harus diikutkan gitu ya.
Jadi kalau itu kemungkinan kejadiannya ada di apotek, justru orang apotek itu diikutkan. Kalau kejadian kemungkinannya ada di laboratorium, orang laboratorium itu dilibatkan. Tetapi berbeda dengan RCA. Kalau kejadiannya ada di laboratorium, orang laboratorium tidak dilibatkan. Nah, ini bedanya apa antara RCA dan apnea, ya. Oke. Baik, sekarang Bapak Ibu memilih ya, tool yang digunakan ini RCA atau apnea, ya. Dengan diberikan contoh akhirnya Bapak Ibu nanti bisa paham. Saya menggunakan RCA atau apnea ya, gitu ya. Nah, dilihat kejadiannya. Jadi kalau kejadiannya ini toolnya apa, gitu ya. Nah, mari kita latihan ya sekarang. Ya. Pasien pingsan setelah disuntik. Nah, jadi kejadiannya adalah pasien pingsan setelah disuntik. Ya. Ini memakai RCA atau apnea. Ya. Jawabannya adalah kejadiannya sudah ada atau belum, ya. Nah, ini sudah ya, karena pasien itu pingsan setelah disuntik, berarti kejadiannya sudah ada. Kalau kejadiannya sudah ada, berarti tool yang dipakai RCA, gitu ya. Jadi kalau kejadiannya sudah ada, sudah terjadi, ya, tool yang dipakai RCA, ya. Jangan sampai keliru, ya. Contoh lagi. Ini kita melihat kejadian proses penyerahan obat di apotek Puskesmas, ya. Jadi, ya, di penyerahan obat di apotek di Puskesmas itu bisa terjadi kesalahan-kesalahan, tetapi kesalahan ini belum terjadi. Ini baru mempelajari proses penyerahan obat di apotek. Berarti kita mempelajari proses penyerahannya, ya. Kejadiannya itu belum ada, belum terjadi, ya. Nah, berarti kalau kita mempelajari proses penyerahan obat yang kejadiannya belum ada, berarti tool yang dipilih ini adalah apnea, ya. Nah, mudah-mudahan bisa paham ya. Jadi yang nomor 1 ini kejadiannya sudah ada, sudah terjadi. Kalau yang nomor 2 ini kejadiannya belum terjadi, ya. Nah, itu makanya yang kedua ini pakai apnea, ya. Kita lihat contoh berikutnya supaya Bapak Ibu bisa lebih paham. Ya, pasien jatuh terpeleset di ruang tunggu Puskesmas. Nah, kejadiannya sudah atau belum? Sudah, ya, karena pasien itu sudah jatuh. Jadi pasien jatuh terpeleset di ruang tunggu Puskesmas. Berarti pasiennya sudah cedera, sudah jatuh, ya, sudah ada kejadian, ya. Nah, berarti dalam hal ini pemilihannya apa? Adalah RCA karena pasiennya sudah jatuh, ya. Nah, gitu. Kemudian contoh lain lagi, ya, proses transfusi darah di rumah sakit. Nah, ini kejadiannya belum ada karena kita baru mempelajari proses transfusi darah. Soalnya dalam transfusi itu bisa terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, tetapi kita ini baru mempelajari prosesnya. Berarti kejadiannya belum ada, belum terjadi, ya. Nah, kalau kita hanya mempelajari prosesnya sebelum kejadian itu ada, maka tool yang dipilih adalah apnea. Nah, dengan 4 contoh ini saya harapkan Bapak Ibu sudah lebih paham lagi kapan menggunakan RCA dan kapan menggunakan apnea, ya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Ya, sekarang macamnya RCA, ya. RCA itu nanti dibagi 2, ya. Ada 2 macam. Ada yang namanya RCA sederhana, ada yang namanya RCA komprehensif, ya. Ini Bapak Ibu juga perlu tahu bedanya. Jadi dalam manajemen risiko itu nanti ada yang namanya RCA sederhana, ada yang namanya RCA komprehensif. Nah, ini bedanya apa? Mari kita pelajari satu persatu supaya Bapak Ibu bisa paham. Yang pertama, kalau RCA sederhana itu nanti yang melaksanakan atasan.
Ya berarti kalau di puskesmas ya kepala puskesmas, kalau yang di klinik ya penanggung jawab klinik ya, kalau yang di UTD ya kepala UTD, begitu juga yang di laboratorium. Pokoknya yang melaksanakan kalau RCA sederhana itu atasannya ya. Oke. Sedangkan kalau RCA komprehensif itu yang melaksanakan adalah tim mutu. Nah berarti ini tim, ini banyak orang. Jadi kalau yang sederhana sekali lagi dilaksanakan oleh atasan, sedangkan kalau komprehensif itu dilaksanakan oleh tim mutu ya. Kemudian RCA ini digunakan untuk grading risiko yang biru. Jadi risiko itu nanti perlu di grading ya. Nanti gradingnya itu akan kita pelajari pada video yang lain ya. Oke. Bapak Ibu tonton di video yang lain. Untuk grading risiko yang biru, maksudnya biru itu risikonya rendah, itu diselesaikan dalam 1 minggu ya maksimal, itu menggunakan RCA sederhana ya. Jadi kalau gradingnya biru atau artinya risiko rendah ya, itu memakai RCA sederhana. Kalau gradingnya itu kuning ya, kuning itu artinya risiko tinggi, itu menggunakan RCA komprehensif ya. Kemudian kalau gradingnya itu hijau itu risiko sedang, itu juga menggunakan RCA ya. Kalau biru itu diselesaikan maksimal 1 minggu, kalau yang hijau diselesaikan maksimal 2 minggu ya. Kalau gradingnya itu merah, jadi risiko yang ekstrim, itu juga menggunakan RCA komprehensif ya. Nah untuk yang merah ini, yang ekstrim ini diselesaikan maksimal paling lama itu 45 hari. Nah kalau yang kuning ini ya paling lama juga 45 hari, tapi sebelum itu diharapkan sudah bisa selesai. Jadi penggunaannya sekali lagi, kalau RCA sederhana itu untuk grading biru dan grading hijau, grading risiko ya. Sedangkan untuk yang RCA komprehensif itu menggunakan grading kuning dan grading merah. Nah ini supaya Bapak itu mengetahui kapan menggunakan RCA sederhana dan kapan menggunakan RCA komprehensif. Kemudian kalau RCA sederhana, nanti akar masalahnya itu dicari dengan 5 why ya, hanya ditanya mengapa sampai 5 kali gitu ya. Itu yang RCA sederhana. Sedangkan yang RCA komprehensif, nanti akar masalahnya itu dicari dengan menggunakan diagram fishbone. Nah kalau diagram fishbone itu faktornya memang banyak ya. Ada faktor manusianya ya, ada faktor anggarannya, ada faktor material ya, ada faktor metode, ada faktor lingkungan. Nah itu jadi kesimpulannya, kalau namanya sederhana itu akar masalahnya juga sederhana ya. Kalau yang komprehensif itu akar masalahnya banyak. Nah itu nanti perlu dicari dengan menggunakan diagram fishbone ya. Sedangkan kalau sederhana cukup dicari dengan 5 why ya. Ya, gimana cara melaksanakan RCA? Ya, RCA ini cara melaksanakan ya. 1, membentuk tim ya. Bentuk tim ini kalau yang komprehensif ya, kalau yang tidak komprehensif ya tidak perlu bentuk tim. Jadi yang dimaksud bentuk tim ini kalau yang RCA yang komprehensif ya. Kemudian berikutnya setelah terbentuk tim, mempelajari kejadian ya. Cara mempelajari kejadian adalah membuat alur kronologis kejadiannya. Jadi kejadiannya itu perlu dibuatkan alur kronologisnya supaya kita bisa mencari penyebabnya ya. Kemudian dianalisa apa yang menjadi penyebab dari itu ya. Tadi sudah disampaikan kalau yang sederhana itu menggunakan 5 why, sedangkan kalau yang komprehensif nanti menggunakan diagram fishbone ya. Ini mencari sebabnya.
ya. Kalau sebabnya sudah diketahui, berikutnya adalah menyusun rencana tindakan, ya, tindakan-tindakan koreksi, ya, tindakan perbaikan, ya, supaya kejadian itu tidak terulang kembali. Nah, kalau sudah menyusun rencana tindak lanjutnya, kemudian membuat laporan, ya. Laporan nanti ada dua, ya, laporan internal sama laporan yang eksternal, ya. Ya, itu nanti akan kita pelajari pada video yang lainnya, ya. Berikutnya adalah FMEA, ya. Kalau FMEA itu bagaimana urut-urutannya? Ya, pertama adalah memilih proses yang berisiko tinggi, ya. Jadi kita di puskesmas, di klinik, di UTD, di laboratorium, ya kita pilih, ya, mana di antara proses-proses pelayanan itu yang mempunyai risiko, yaitu kita pilih yang berisiko tinggi. Kemudian setelah itu membentuk tim, ya, tim FMEA, ya. Membentuk tim ini perlu untuk menilai, ya, menganalisa proses yang berisiko tinggi, ya. Kemudian supaya bisa melihat prosesnya ini perlu dibuat alur proses, ya, dan dilakukan brainstorming, ya, modus kegagalan. Jadi alurnya dibuat, kemudian dilakukan brainstorming untuk melihat modus-modus kegagalannya. Jadi kita itu memprediksi dalam proses ini kegagalan-kegagalan apa yang mungkin, gitu, ya. Ya, jadi ini ilmu untuk memprediksi, ya, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian kita menentukan dampaknya, efek, ya. Jadi kalau modusnya sudah ketemu, kita melihat dampaknya ini akan apa, ya. Kemudian setelah dampak itu ketemu, ya, dampak itu kita prioritaskan, ya, diprioritaskan. Nanti bisa, ya, menggunakan cut point atau bisa menggunakan Pareto, ya. Ini untuk menentukan prioritas ini bisa menggunakan Pareto. Nanti kita akan berikan contohnya, ya. Kemudian identifikasi penyebab, ya. Jadi modus kegagalan ini penyebabnya apa? Nah, untuk penyebabnya, mencari penyebaban, ini bisa digunakan diagram tulang ikan atau fishbone itu, ya. Nah, kemudian setelah itu meredesain proses. Jadi proses yang tadi kita kaji, ya, kita lihat kemungkinan-kemungkinannya, ya. Kemudian kita membuat redesain, ya. Proses itu kita perbaiki, ya, supaya kejadian itu tidak terjadi, gitu, ya. Nah, itu namanya redesain proses. Nah, setelah redesain proses, ya, kemudian dilakukan uji coba. Jadi sebelum redesign ini diperlakukan secara umum, itu perlu dilakukan uji coba dulu. Jadi misalnya kita uji coba di satu bagian, katakanlah di apotek dulu atau di lab dulu, kan, gitu, ya. Nanti kalau sudah berhasil, ya, uji cobanya itu baru diimplementasikan ke seluruh unit. Jadi ke seluruh puskesmas, ke seluruh klinik, ke seluruh, gitu. Nah, jadi ini langkah-langkah dari FMEA. Kalau Bapak Ibu belum paham tentang langkah-langkah RCA dan FMEA, ya, nanti kita akan buatkan video tentang contoh-contohnya, ya, setelah ini, ya. Kita buat di video terpisah, ya, karena kalau dilanjutkan ini akan videonya akan terlalu panjang. Jadi tentang contohnya, sekali lagi nanti kita akan buatkan di dalam video yang terpisah, ya, contoh tentang RCA dan contoh tentang FMEA. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat contohnya di video berikutnya, ya. Terima kasih telah menonton video ini, ya. Jika video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa, ya, beri like, ya, beri subscribe, ya, beri komen dan share kepada teman yang lain agar ilmu ini lebih bermanfaat, ya.
Dan Bapak Ibu, jika ada yang kurang jelas silahkan menulis di komen ya. Dan jika ada sesuatu yang pengen Bapak Ibu ketahui, pengen dibuatkan video apa, silahkan menulis di komen. Nanti insya Allah videonya akan kita buatkan ya. Demikian tutorial tentang perbedaan RCA dan F-nya ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.